kalau skincare ya, sebenarnya permasalahan ada pro kontra ya. Jadi ya kita harus bijaksana saja memilih, lebih objektif ya. Oke. Jadi kalau istilahnya suatu produk kan sudah beredar, itu berarti kan sudah ada izin BPOM-nya. Ya, izin BPOM-nya kalau sudah resmi itu berarti sudah legal ya. Jadi katakanlah satu pihak mengatakan oke, kita sudah beli di sini ya, harus lihat lagi yang dibeli itu produknya apakah memang yang original, yang asli, atau yang sebaliknya ya. Terus untuk setelah produk itu pun dibeli pun sebetulnya kan aturan prosedurnya kan ya, kalau beredukasi boleh aja diperiksa, tapi kan kita ini kan sebetulnya kan negara hukum ya. Negara hukum kan maksudnya harus segala tindakan itu kan kita berdasarkan peraturan yang berlaku. Untuk mengecek suatu kandungan suatu produk itu kan boleh saja kita daftarkan suatu badan yang bisa mengeceknya, tapi kan harus ada sebelumnya ada step-step yang harus dilakukan. Apakah waktu harus lihat dia punya produk apakah betul original asli didapat, terus harus ada saksi yang berkompeten. Siapa saksinya? Bisa dari harus diundang, apakah dari pihak BPOM kah, apakah dari pihak aparat hukum kah, polisi dan sebagainya. Kan ada aparat yang melihat saksi, terus baru bisa dilakukan proses selanjutnya. Lebih bijak seperti itu ya. Menangkut kontroversi yang berlaku kan sebetulnya kan kedua belah pihak sih mungkin tujuannya bagus. Satu pihak kan membela itu sudah BPOM ya, sudah resmi, satu pihak itu buat edukasi. Sebetulnya niatnya dua-duanya sih sebetulnya nggak salah niatnya, cuma mungkin harus lebih bijaksana menanggapinya menurut saya. Jadi kita nggak boleh terburu-buru, harus melihat dua belah pihak menurut saya. Tapi dok, oke, itulah maksudnya yang seperti itu. Melihat kalau untuk mereview produk, apalagi ini berkaitan dengan suatu brand owner ya, seperti Reza Gladys gitu, yang direview terus produknya hingga membuat kerugian besar. Nah itu seharusnya sebagai brand owner sendiri harus menguasai segala aspek tentang skincare atau seperti apa sih dok? Apalagi kan berkaitan dengan dampak untuk masyarakat, itu seperti apa? Kalau sebagai owner sih sebetulnya sih ya, kalau beliau lebih menguasai sih lebih bagus ya, tapi nggak mutlak, karena sebagai owner kan dia sebagai pihak investor yang mengeluarkan dana untuk suatu produk. Kan di Indonesia kan kalau kita istilahnya kan investor itu kan dia bisa menggandeng pihak ketiga namanya mungkin perusahaan obat tertentu yang mengeluarkan produk, istilahnya kita bisa bekerja sama enggak. Jadi secara pihak dari ownernya sendiri ya tidak mesti sebetulnya, kan nanti diserahkan kepada pihak yang rekanan. Produknya apakah betul sesuai ini, sudah resmi, sudah terdaftar, aman tidak, itu kan dari pihak rekanannya sebetulnya. Ya kalau seperti itu kan berarti kan yang sebetulnya pihak yang harus lebih menguasai legalitas dari sisi hukum dan itunya kan harus sebetulnya pihak ketiganya, bukan ownernya. Ya menurut saya sih dari owner tidak mesti, tapi kalau memang ownernya lebih menguasai sih menurut saya lebih bagus ya, karena kan langkah-langkah apa yang akan dilakukan apabila ada terjadi gugatan sebagainya kan, jadi beliau lebih sigap menanggapinya menurut saya sih. Untuk dokter sendiri yang dokter-dokter yang melakukan flexing itu sebaiknya seperti apa sih dok? Ini sih pribadi ya. Sebetulnya sih kalau ini dua sisi saya lihat ya, sisi profesi lah. Kalau profesi kita sebagai dokter ya sebenarnya tugas kita kan memang melakukan pelayanan ke masyarakat. Secara sesuai kompetensi kita, secara maksimal sebetulnya. Kita bukan lihat dari sisi komersilnya, itu profesi kita dokter ya, yang harusnya seperti itu. Tapi untuk zaman sekarang ini sisi lain lagi. Kadang-kadang dokter pun kadang-kadang kan mempunyai istilahnya sampingan lah, apakah dia punya bisnis di luar profesi dokternya, itu sah-sah saja. Tapi ya saran saya sih kalau memang harus melakukan suatu pemasaran produk dan sebagainya, apalagi menyangkut produknya sendiri, itu lebih secara etikanya lebih bagus tidak membawa nama dokternya.
tidak membawa profesinya sebagai dokternya. Ya, jadi bahwa secara pribadi bahwa ini produk saya, ya langsung nama saja. Jadi kita tidak membawa etika profesi kita, enggak. Ya, kecuali kita edukasi ke masyarakat, mungkin ada program-program pemerintah mengenai ya katakan secara yang bermanfaat masyarakat ya, KB yang universal, itu boleh kita bawa profesi dokter karena itu kan manfaatnya buat masyarakat secara umum, itu boleh disahkan. Tapi kalau untuk pribadi lebih alangkah lebih bijaksananya secara etika ya kita tidak membuat profesi. Ya sah-sah saja kamu flexing, tapi ya kalau dokternya istilahnya profesinya tidak dibawa, menurut saya lebih elegan. Dan maksudnya kan ya itu kan pribadi individu, jadi maksudnya kalau pribadi saya seperti itu sih maksudnya. Dok, ini kan juga apa namanya terkait kasus skincare polemik yang belum selesai gitu ya, itu membuat resah para pebisnis skincare kah atau mungkin para dokter-dokter yang praktek, karena kan sekarang masyarakat pada ketakutan banget nih soal skincare dan lebih aware, lebih berhati-hati. Itu menanganinya seperti apa sih, Dok? Ya memang Indonesia kan seperti itu ya, memang karakteristik kita ya, penduduk kita ya, kalau memang ada sesuatu yang lagi hot lagi ini ya itu pasti kan, apalagi pada kasus ini kan kasusnya kan kosmetik kan, tiba-tiba ada satu pihak bilang nggak BPOM pun, ada yang bilang nggak BPOM kan, jadi kan ada kontroversi lah yang berlaku di sini kan. Ini pun kan masih sedang proses secara hukumnya, jadi masyarakat harusnya, kalau kita sih pendapatnya ya harus lebih bijaksana. Ya sah-sah saja lah kalau masyarakat bilang ada ketakutan, orang sedang terdaftar aja bisa tanda kutip seperti ini, kok gimana yang enggak kan? Ya sah-sah saja sebenarnya, tapi ya fenomena ini menurut saya ini nanti akan pelan-pelan nanti akan turun diri. Apalagi nanti secara nanti kan proses hukum masih berjalan. Nanti kan akan terlihat juga hasil akhirnya dari mungkin dari hasil hukumnya apa, mungkin dari BPOM nanti seperti apa, dari pihak apa yang hasil mengenai produk kan nanti kan masyarakat bisa jeli sendiri. Ini kan kita kan istilahnya melihat secara bijaksana dari dua belah pihak. Menurut saja kalau saran kita kan sebagai ini ya, untuk membeli produk ya kosmetik ya nggak usah takut menurut saya ya. Ini kan cuma sedikit kasus yang ada ya, sedangkan produk kosmetik kan jujur aja ini kan banyak sekali di Indonesia ya, dan semuanya pun kalau kita kan mengenai produk itu kan kita harus melihat dia punya itu, dan kita bisa ngecek sendiri apakah produk itu bisa terdaftar di rumah sakit, terdaftar di BPOM-nya, terus edisinya apakah betul, kadaluarsanya betul, komposisinya apa, kan sekarang bisa dicek secara online. Di BPOM pun kan bisa, suatu produk kan sekarang kan kalau legal resmi kan kita bisa ngecek sendiri. Itu kan masyarakat yang harus proaktif. Kalau memang terdaftar aman ya menurut saya sih is okay. Ya ini masyarakatnya berani apa enggak, percaya apa enggak. Kalau percaya ke badan ke BPOM sebagai badan yang merasa kita punya ini ya sudah jalankan, nggak apa-apa menurut saya, aman. Fine. Kasus ini kan belum, istilahnya kan kasus ini kan belum ada titik terangnya lah secara hukumnya. Ini kan masih berbagai opini yang beredar dari kubu yang pro ini segini, kubu ini begini. Kalau kita kan ngambilnya kan secara netral. Kasus ini belum selesai ya biarkan berjalan aja kan. Ya kita ngambil secara bijaksananya aja ya udah. Kalau produk itu masyarakat nggak usah takut, misalnya kalau memang produk itu apalagi yang udah lama sekali yang sudah terbukti, ya sudah sah pakai saja nggak apa-apa kok menurut saya.